Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi pada video pembahasan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang suri teladan tokoh Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke video pembahasannya, mari kita perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Anugrah Surya Putra, yang kedua Briliana Elma Az-Zahra, yang ketiga Vidya Pertiwi Hidayah, yang keempat Hanif Khairuddin Fahmi, yang kelima Rizky Akbar Masyayi, yang keenam Siti Safrina Ramadhania, yang ketujuh Zahara Naila Putri. Tokoh Islam yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama ada Kiai Khalil Bangkalan, yang kedua Kiai Hashim Asy'ari, dan yang ketiga yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Biografi Kiai Khalil Al-Bangkalani. Muhammad Khalil atau biasa dipanggil dengan nama umum Kiai Khalil Bangkalan lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Beliau ialah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, Pulau Madura. Beliau telah menghafal Al-Quran dan memahami ilmu-ilmu perangkat Islam seperti Nahwu dan Syaraf dan sekawan-kawannya sebelum berangkat ke Mekah. Beliau mempelajari ilmu-ilmu perangkat Islam yaitu pada ayahnya pertama kali yaitu Kiai Abdul Latif, lalu belajar kitab-kitab seperti Awamil Jurumiyah, Imriti, Sulam As-Safinah, dan kitab-kitab lainnya kepada Kiai Kofal juga yaitu iparnya. Kemudian beliau melanjutkan belajar pada beberapa kiai di Madura yaitu Tuan Guru Dawuh atau Bujuk Dawuh dari desa Majaleh, Bangkalan, Tuan Guru Agung atau Bujuk Agung, dan beberapa lainnya sebelum berangkat ke Jawa. Ketika berada di Jawa, beliau belajar kepada Kiai Muhammad Noer selama 3 tahun di pesantren Langitan Tuban, Kiai Asyik di pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, Kiai Arif di pesantren Darussalam Keboncan di Pasuruan, dan Kiai Noer Hasan di pesantren Sidogiri Pasuruan, dan Kiai Abdul Basyar di Banyuwangi. Setelah belajar di Madura dan Jawa, beliau berangkat ke Mekah. Beliau belajar ilmu qiraah sab'ah sesampainya di Mekah. Di sana beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar Khatib dari Bima, Syekh Muhammad Khatib Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi, dan Syekh Ali Rabini. Kiai Khalil pun menikah dengan seorang putri dari Laden Ludrapati setelah kembali dari Mekah, dan beliau akhirnya mengembuskan nafas pada tahun 1925. Selama hidup kita dapat simpulkan adalah beliau telah menuliskan beberapa kitab yaitu Al-Ma'in Asy-Syarif, Al-Silah fil Biryan Al-Nikah, Sya'adah Ad-Daraini, Fi As-Salati ala An-Nabiyyu At-Staiqolani, dan beberapa karya-karya lain yang telah diciptakan oleh beliau. Selanjutnya adalah teladan dari Kiai Khalil Al-Bangkalani. Yang pertama, pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Kiai Khalil ialah seorang yang selalu berusaha dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Hal ini terbukti saat di Jawa, Kiai Khalil tak pernah membebani orang tuanya atau mengasuhnya, Nyai Maryam. Beliau bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan. Beliau juga bekerja menjadi pemanjat pohon kelapa ketika belajar di kota Banyuwangi. Dan beliau menjadi penyalin naskah kitab Alfiyah Ibnu Malik untuk diperjualbelikan ketika belajar di Mekah. Setengah dari hasil penjualannya diamalkan kepada guru-gurunya. Setelah pulang dari Mekah, Kiai Khalil bekerja menjadi penjaga malam di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Beliau selalu menyempatkan membaca kitab-kitab dan mengulangi ilmu yang telah didalaminya selama belasan tahun. Beliau pun menikahi putri seorang kerabat Adipati, Raden Ludrapati, yang pernah tertarik menjadikannya menantu. Setelah itu, beliau pun berdakwah dan berhasil membangun beberapa masjid, pesantren, dan kapal Sarimuna yang kelak diwariskan pada anak cucunya. Pembangunan masjid, pesantren, dan kapal tersebut memiliki pesan simbolik bahwa kegiatan dakwah harus beriringan dengan ekonomi yang baik. Yang kedua adalah ketulusan dalam beramal. Ketika ada sepasang suami istri yang ingin berkunjung menemui Kiai Khalil, tetapi mereka hanya memiliki bentul alias umbi-umbian untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk berangkat. Setelah tiba di kediaman Kiai, Kiai Khalil menyambut keduanya dengan hangat. Mereka kemudian menghaturkan bawaannya, dan Kiai Khalil menerima dengan wajah yang berseri-seri dan berkata, "Wah, kebetulan saya sangat ingin makan bentul." Lantas Kiai Khalil meminta kawula atau pembantu dalam bahasa Jawa untuk memasaknya. Kiai Khalil pun memakan dengan lahap di hadapan suami istri yang belum diizinkan pulang tersebut. Pasangan suami istri pun senang melihat Kiai menikmati oleh-oleh sederhana yang dibawanya.
Setelah kejadian itu, sepasang suami istri tersebut berkeinginan untuk kembali lagi dengan membawa bentor lebih banyak lagi. Tapi, sesampainya di kediaman Pak Kiai, Kiai Khalil tak memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Bahkan, oleh-oleh bentor yang dibawa mereka ditolak dan diminta untuk membawanya pulang kembali. Dan pulang, keduanya terus berpikir tentang kejadian tersebut. Dalam kejadian ini, Kiai Khalil menyadari bahwa pasangan suami istri yang berkunjung pertama kali dengan ketulusan ingin memuliakan ilmu dan ulama. Sedangkan dalam kunjungan kedua, mereka datang untuk memuaskan Kiai dan ingin mendapat perhatian dan pujian dari Kiai Khalil. Selanjutnya adalah Kiai Hasyim Asy'ari atau Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Fattah bin Maulana Ishaq atau kerap dipanggil dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dilahirkan pada Zulqa'dah 1287 atau 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir di pesantren milik kakeknya dari pihak ibu, yaitu Kiai Usman yang didirikan pada akhir abad ke-19. Beliau adalah anak ketiga dari pasangan Halimah yang silsilahnya sampai pada Brawijaya VI dan Ahmad Asy'ari yang silsilahnya sampai pada Joko Tingkir. Beliau adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama organisasi Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan NU. Ia memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutub Al-Sittah atau 6 kitab hadis serta memiliki gelar Syaihu Al-Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Selanjutnya adalah teladan dari Kiai Hasyim Asy'ari. Yang pertama itu berkhidmah kepada guru. Ada cerita yang cukup mengagumkan yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari bersama dengan Kiai Khalil. Suatu hari beliau melihat Kiai Khalil bersedih. Beliau memberanikan diri untuk bertanya dan Kiai Khalil menjawab bahwa cincin istrinya jatuh di WC dan akhirnya Kiai Hasyim pun mengusulkan agar Kiai Khalil membeli cincin lagi. Lalu Kiai Khalil pun mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan wajah gurunya besarnya, Kiai Hasyim pun menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Dan benar saja Kiai Hasyim mencari cincin tersebut dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Dan kejadian inilah Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dengan Kiai Khalil. Lalu yang kedua itu berkhidmat pada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiai Hasyim adalah seorang yang memberi fatwa bahwa Hindia Belanda adalah Darussalam karena memberi kebebasan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Tetapi ketika kita dalam proses mendirikan negara, beliau memfatwakan bahwa berjuang supaya Islam menjadi dasar negara. Seperti saat Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa jihad 17 September 1945. Selanjutnya pengukuhan Rasul Jihad dalam rapat para ulama se-Jawa dan Madura pada tanggal 22 Oktober 1945. Fatwa resolusi jihad pun disebarluaskan dan dengan mampu menggerakkan rakyat Indonesia untuk melakukan mengusir penjajah kembali ke Belanda. Fatwa tersebut menggambarkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kewajiban agama. Lalu yang ketiga, pendidikan pesantren merupakan karakter kebangsaan. Pertama, pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk mandiri, bukan hanya soal ekonomi dan politik, tapi juga kebudayaan dan kerja pengetahuan. Dalam pendidikan ini, anak-anak diajarkan bahwa bangsa juga memiliki pengetahuan sendiri dan harus berilmu. Ada kebanggaan tersendiri untuk tahu tentang dirinya sebagai bangsa, punya tradisinya sendiri, dan juga percaya diri bahwa mereka bisa melakukan kerja pengetahuan yang bebas dan mandiri. Lalu yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter pesantren mengajarkan anak dirinya untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak bangsa se-Nusantara, suku, latar belakang, dan agamanya. Mereka diajarkan untuk saling berinteraksi dan harmonis di antara berbagai komunitas bangsa tersebut. Apabila terjadi perselisihan, mereka diminta untuk berdamai melalui mediasi para ulama pesantren atau yang ditunjuk oleh orang pesantren untuk memerankan fungsi mediasi tersebut. Ketiga, pengetahuan diabdikan bagi kepentingan dan keselamatan nusa dan bangsa. Itu sebabnya pesantren mengajarkan berbagai jenis kebudayaan Nusantara yang akan menjadi alat pertahanan dan mobilisasi segenap kekuatan bangsa ini. Keempat, karena pergaulannya yang begitu rapat dengan bangsa-bangsa lain di jalur perdagangan dunia di Samudra Hindia, orang-orang pesantren juga mengajarkan anak-anak bangsa cara menghadapi dan bersiasat dengan bangsa-bangsa lain, terutama dengan orang Eropa, kini Amerika, yang berniat menguasai wilayah Asia Tenggara. Yang kelima,
orang pesantren juga mengajarkan kepada anak-anak bangsa ini untuk memaksimalkan serta memanfaatkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya negeri ini. Itu sebabnya pesantren hadir di dekat-dekat sumber mata air dan sumber-sumber kekayaan alam. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta, anak keempat dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Sejak kecil beliau sudah terlihat sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Beliau mampu mempelajari dan memahami kitab yang diajarkan di pesantren secara mandiri. Beliau dapat menjelaskan materi yang dipelajarinya dengan rinci, sehingga orang yang mendengar penjelasannya mudah untuk mengerti dan memahaminya. Beliau juga sudah mampu membaca Al-Quran dengan tajwidnya pada usia 8 tahun. Selanjutnya yaitu teladan dari Kiai Ahmad Dahlan. Teladan dari Kiai Ahmad Dahlan di sini itu ada dua, yaitu yang pertama, menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Kiai Ahmad Dahlan dalam menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera menekankan pada bentuk-bentuk pelayanan. Bentuk-bentuk pelayanan di sini itu terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan, sosial, dan keagamaan. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan Islam harus diperbaharui dengan metode dan sistem pendidikan yang lebih baik. Model pembelajaran sorogan dan bandongan yang selama ini diterapkan di pesantren perlu diganti dengan model pembelajaran klasikal, sehingga sasaran dan tujuan kegiatan pembelajaran lebih terarah dan terukur. Yang kedua yaitu di bidang sosial. Beliau berkonsentrasi pada 4 hal, yaitu mewujudkan bidang pendidikan dan guruan sehingga bisa membangun gedung universitas, mengembangkan agama Islam dengan jalan dakwah dengan membangun langgar, masjid dan madrasah pendakwah, daerah untuk tempat pengajian, pengkajian dan ibadah, membangun rumah sakit untuk menolong masyarakat yang menderita sakit, serta membangun rumah miskin dan rumah yatim, dan menyiarkan agama Islam dengan mengadarkan selebaran majalah dan buku secara gratis atau dengan berlangganan. Yang ketiga yaitu di bidang keagamaan. Beliau berusaha keras untuk menghilangkan stigma kaum penjajah bahwa agama Islam itu kolot dan bodoh. Karena itu, umat Islam perlu diberikan pencerahan ilmu dan iman. Beliau pernah mengatakan, manusia itu semua mati, kecuali para ulama. Ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal pun semuanya khawatir, kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Teladan yang kedua yaitu, ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama inilah yang akan membawa manusia pada kemajuan dan peradaban. Perasaan yang sama ini itu timbul sebab dua alasan, yaitu berasal dari satu keturunan, Adam dan Hawa, dan tujuan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan. Dalam implementasinya, beliau pernah mengingatkan bahwa setiap orang butuh agama untuk menerangi kehidupan dan membawa kepada kebenaran. Setiap orang juga harus mencari pengetahuan baru tanpa membedakan asal pengetahuannya dari kelompok mana untuk menghilangkan kebodohan universal. Dan setiap orang harus mengamalkan pengetahuan yang sudah dipahaminya agar tidak membiarkan pengetahuan terbuang atau hanya ada pada pikiran semata. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.